Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Septiani Nur dengan NIM 2215146. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil dari observasi yang telah saya lakukan tentang pencemaran udara primer di Kota Pontianak. Adapun sub pembahasan atau sub materi, yang pertama pengertian pencemaran udara, yang kedua sumber pencemar primer, yang ketiga jenis karakteristik bahan pencemar, yang keempat dampak dan upaya pengendalian, yang kelima apakah pencemar primer dapat menjadi pencemar sekunder, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama pengertian. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Pencemar udara dibedakan menjadi dua, yaitu pencemar primer dan pencemar sekunder. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara, sedangkan pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Pencemar primer terbagi menjadi dua, ada yang antropogenik dan biogenik. Antropogenik ialah pencemar udara yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, sedangkan biogenik ialah pencemar udara yang diakibatkan secara alamiah atau alami. Antropogenik terbagi menjadi dua, ada yang bergerak dan tidak bergerak. Pada video kali ini akan lebih difokuskan pada pencemar primer antropogenik bergerak dan tidak bergerak. Pada observasi yang telah saya lakukan, saya mendapatkan sumber pencemar primer antropogenik yang bergerak yaitu kendaraan bermotor. Kemudian sumber pencemar primer antropogenik tidak bergerak yaitu PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel, kemudian pembakaran sampah, dan asap rokok. Yang pertama kendaraan bermotor. Padanya aktivitas transportasi merupakan sumber utama yang memicu terjadinya pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara dari emisi gas buang yang dihasilkan. Dalam proses pembakarannya, kendaraan bermotor akan mengeluarkan hasil pembakaran berupa gas-gas berbahaya, antara lain karbon monoksida, yaitu gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan bersifat racun, dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil, misalnya gas buangan kendaraan bermotor. Kemudian nitrogen oksida, yaitu gas yang paling beracun, dihasilkan dari pembakaran batu bara di pabrik, pembangkit energi listrik, dan knalpot kendaraan bermotor. Kemudian hidrokarbon, yaitu uap bensin yang tidak terbakar, dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna. Kemudian sulfur oksida, yaitu gas yang berbau tajam, tidak berwarna, dan tidak bersifat korosi, dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur, terutama batu bara. Dan yang terakhir, ada partikulat debu, yaitu polutan udara yang paling jelas terlihat dan paling berbahaya. Dampak yang dapat ditimbulkan ada dua, yaitu dampak bagi kesehatan dan dampak bagi lingkungan. Dampak bagi kesehatan yaitu pemaparan jangka panjang terhadap polutan udara ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Selain itu, polusi udara dapat berkontribusi pada penyakit jantung, stroke, bahkan kanker paru-paru. Kemudian dampak bagi lingkungan yaitu dapat berkontribusi terhadap pembentukan kabut asap dan hujan asam yang merusak tanaman, hutan, dan badan udara. Adapun upaya pengendalian, yang pertama, meningkatkan kualitas bahan bakarnya, salah satunya dengan program penghapusan timbal dalam bensin. Kemudian, mengurangi menggunakan kendaraan bermotor atau transportasi, menggunakan transportasi umum, mengatur emisi kendaraan, membangun taman kota dan ruang terbuka hijau, dan yang terakhir melakukan servis secara berkala. Yang kedua ada pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Keberadaan PLTD berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar dan penurunan kesehatan masyarakat dikarenakan polutan yang dilepaskan ke udara sehingga menyebabkan udara tercemar.
Polutan yang dihasilkan oleh PLTD berupa karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida. Dampak yang dapat ditimbulkan yang pertama, dampak bagi kesehatan, yaitu dampak kebisingan disebabkan oleh operasional mesin pembangkit atau genset. Gangguan yang dapat terjadi akibat dampak kebisingan yaitu gangguan pendengaran, yang merupakan suatu gangguan berupa keluhan perasaan pada saat mendengarkan bunyi tanpa ada rancangan bunyi atau suara dari luar, seperti keluhan berupa bunyi mendengung, mendesis, menderu, atau berbagai bunyi variasi yang lain. Kemudian dampak bagi lingkungan, yaitu keberadaan PLTD juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar dan penurunan kesehatan masyarakat dikarenakan polutan yang dilepaskan ke udara sehingga menyebabkan udara tercemar. Dampak yang lainnya ialah dampak limbah cair, dampak limbah gas, dampak limbah padat, dan lain-lain. Adapun upaya pengendaliannya, yang pertama, mengatur dan mengendalikan emisi yang dikeluarkan, yang kedua, menggunakan teknologi ramah lingkungan, yang ketiga, memasang bahan penyerap polutan atau saringan untuk menyaring asap sebelum dibuang ke udara, yang keempat, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, yang kelima, memasang peredam suara, yang terakhir, penghijauan. Yang ketiga ada pembakaran sampah. Asap dari membakar sampah jenis apapun, baik plastik, kayu, kertas, daun maupun kaca, melepaskan banyak polutan beracun, yakni karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan VOC. Dampak yang ditimbulkan dari pembakaran sampah, yang pertama, dampak bagi kesehatan, yaitu saat membakar sampah ada banyak zat beracun yang terkumpul dalam asap yang menyebabkan masalah kesehatan, antara lain gangguan pernafasan, iritasi, masalah kulit, dan bahkan memicu kanker. Yang kedua, dampak bagi lingkungan. Semua pembakaran terbuka menimbulkan risiko khususnya bagi lingkungan, karena bahan-bahan tersebut melepaskan bahan kimia beracun yang mencemari udara. Udara yang tercemar karena asap pembakaran sampah dapat dihirup oleh manusia dan hewan, disimpan di tanah, serta terpapar ke permukaan air dan tanaman. Selanjutnya, upaya pengendaliannya. Yang pertama, jangan membakar sampah. Yang kedua, mengolah atau mendaur ulang sampah. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang keempat, membuang sampah melalui petugas tempat pemrosesan akhir atau TPA jika tidak bisa mengolah sampah sendiri. Yang keempat ada asap rokok. Merokok menghasilkan asap yang mengandung berbagai zat berbahaya seperti nikotin, tar, karbon monoksida, formaldehida, dan partikel-partikel lain yang dapat mencemari udara di sekitarnya. Dampak yang ditimbulkan dari asap rokok, yang pertama, dampak bagi kesehatan, yaitu asap rokok mengandung ribuan bahan kimia, diantaranya banyak zat beracun dan bersifat karsinogenik yang bisa tinggal di suatu permukaan. Bila terpapar dalam jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan meningkatkan risiko kanker, serangan asma, masalah paru-paru, infeksi tenggorokan, dan mata. Kemudian dampak bagi lingkungan diantaranya dapat mencemari udara atau polusi udara, penurunan kualitas udara, kebakaran, masalah sampah, penyebaran racun, merusak ekosistem, dan dapat mematikan makhluk hidup yang lainnya. Upaya pengendaliannya, yang pertama, membuat kebijakan bebas asap rokok dalam ruangan, yang kedua, menghindari asap rokok di rumah, yang ketiga, memasang pembersih udara, dan yang keempat, bukalah semua jendela agar udara segar bisa masuk, dan kemudian buanglah semua sampah dan singkirkan furnitur yang rusak akibat asap. Selanjutnya, apakah sumber pencemar primer yang telah diobservasi dapat menjadi sumber pencemar sekunder? Jawabannya ya. Yang pertama, kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan gas nitrogen oksida dan sulfur oksida, di mana kedua gas ini dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Hujan asam terjadi ketika sulfur dioksida dan nitrogen oksida menyebar di atmosfer setelah diangkut oleh angin atau arus udara. SO2 dan NO dapat bereaksi terhadap air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk asam sulfat dan nitrat. Unsur-unsur itu kemudian bercampur dengan air dan bahan lainnya sebelum
jatuh ke permukaan bumi. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. PLTD dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Hujan asam terjadi akibat pembuangan senyawa sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke udara. Ketika dibakar, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida dapat terakumulasi dan bereaksi dengan molekul air di udara, sehingga menghasilkan hujan dengan kadar asam tinggi. Dengan kata lain, tiap tetesan air hujan ini mengandung zat asam. Yang ketiga, pembakaran sampah. Pembakaran sampah dapat melepaskan senyawa organik volatil atau VOC, di mana VOC dalam populasi udara berkontribusi terhadap pembentukan ozon troposfer di permukaan tanah saat bereaksi dengan nitrogen oksida di udara. Hal tersebut dapat memicu terjadi penipisan lapisan ozon. Yang terakhir ada asap rokok. Asap rokok mengandung senyawa nitrogen oksida yang dapat bereaksi dengan uap air di atmosfer untuk membentuk asam nitrat yang berkontribusi pada pembentukan hujan asam. Kesimpulan, berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, terdapat 4 sumber pencemar udara primer antropogenik bergerak dan tidak bergerak di Kota Pontianak. Di antaranya kendaraan bermotor, PLTD, pembakaran sampah, dan asap rokok. Keempat sumber pencemar primer bisa menjadi sumber pencemar sekunder karena adanya reaksi antara pencemar primer dengan zat lain di atmosfer. Upaya pengendalian terhadap sumber pencemar tersebut harus ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas udara serta menciptakan kembali lingkungan yang bersih dan sehat. Sekian pemaparan hasil observasi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.